perilaku seksual menyimpang menjadi viral di media sosial. Pelaku mengikat dan membungkus korbannya dengan kain batik layaknya sesosok jenazah. Dugaan kuat tindakan asusila ini dipicu perilaku seks menyimpang pada pelaku. Yang jadi misalnya memang mereka mengejar ekspresi takut, malu, kaget. Diduga memiliki orientasi seksual yang menyimpang, seorang pria beristri di Tangerang, Banten kepergok saat mencuri pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah warga. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Kewarganegaraan 18. Di sini kami akan memberikan sedikit materi tentang perilaku seksual menyimpang. Perilaku seksual menyimpang adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai kenikmatan dengan hal yang tidak wajar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku seksual menyimpang. Untuk faktornya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri. Untuk faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya perilaku seksual menyimpang, yang pertama yaitu gangguan kejiwaan atau psikologis. Misalnya, ketika seseorang memiliki trauma masa kecil atau kejadian yang membuat mereka trauma, sehingga pandangannya tentang seks itu menjadi tidak benar. Yang kedua, yaitu hasrat seksual yang terlalu besar. Beberapa orang yang tidak bisa mengontrol hasratnya, sehingga menyebabkan mereka melakukan perilaku menyimpang tersebut. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang seks, sehingga mereka tidak tahu yang baik dan benarnya, sehingga mereka dapat melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Selanjutnya yang keempat yaitu gangguan mental tertentu. Beberapa orang yang mengalami gangguan membuat mereka tertarik pada hal-hal yang tidak biasa, seperti pedofilia atau ekshibionisme. Selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama itu lingkungan keluarga yang tidak baik. Di sini maksudnya itu keluarga yang sering memiliki konflik sehingga terganggunya perkembangan anak. Yang kedua, pengaruh media atau internet. Paparan konten pornografi yang tidak terkendali bisa membuat seseorang mencoba hal-hal yang menyimpang. Selanjutnya, lingkungan pergaulan. Teman atau kelompok yang membiarkan atau mendukung perilaku tersebut sehingga terbawanya seseorang untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, pengaruh alkohol atau narkoba. Ketika seseorang mabuk atau di bawah kendali obat-obatan, mereka bisa kehilangan kendali dan mencoba untuk melakukan hal yang menyimpang. Misalnya pengalaman buruk. Orang yang pernah menjadi korban kekerasan itu membuat mereka menjadi bingung sehingga mereka ingin mencoba hal tersebut lagi. Pada materi selanjutnya saya akan membahas dampak apa saja yang dapat ditimbulkan oleh perilaku seksual menyimpang. Perilaku seksual menyimpang dianggap berbeda atau keluar dari norma sosial atau dalam tanda kutip LGBT, dapat berdampak negatif bagi kehidupan kita, bahkan bagi lingkungan masyarakat kita. Di antaranya adalah stigma sosial dan diskriminasi yang akan diterima oleh kita jika kita melakukan penyimpangan seksual, yang mana kita sudah ketahui bahwasanya Indonesia berdiri di atas norma-norma adat yang sangat kuat, dan kita sama-sama tahu bahwa perilaku seksual menyimpang sangat jauh melanggar atau melenceng dari adat yang kita miliki. Lalu juga ada masalah fisik atau kesehatan jasmani kita. Perilaku seksual menyimpang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit menular seksual, contohnya HIV, juga raja singa atau gonorea, dan masih banyak lagi dampak-dampak yang dapat ditimbulkan di lingkungan masyarakat pun. Seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang cenderung akan dikucilkan dari kelompok masyarakat. Lalu dia akan kehilangan dukungan sosial, orang-orang akan kehilangan respect. Bahkan banyak individu LGBT atau orang-orang yang memiliki perilaku seksual menyimpang dikucilkan, bahkan dipidanakan oleh masyarakat setempat.
lalu juga ada risiko kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi. Pokoknya sangat banyak sekali dampak-dampak buruk dan negatif yang bisa ditimbulkan oleh perilaku seksual menyimpang ini. Jadi teman-teman juga harus tahu ya dan mengedukasi diri apa saja dampak-dampak negatif yang akan timbul jika kawan-kawan memiliki perilaku seksual yang menyimpang, sehingga teman-teman bisa mengantisipasi dan menghindari perilaku tersebut. Baik, selanjutnya bagaimana sih cara pencegahan perilaku seksual yang menyimpang? Yang pertama dengan pendidikan seks dan pembentukan karakter anak. Sebaiknya diberikan sedini mungkin dan bertahap dan terus-menerus. Dengan edukasi seks yang diberikan sejak dini, maka anak lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Pembentukan karakter juga sangat penting, dengan cara menanamkan rasa bertanggung jawab, bijak dalam bertindak agar dapat menjauhi perilaku seksual menyimpang. Selanjutnya dengan cara selektif terhadap pergaulan sekitar. Memilih teman dengan bijak dapat membantu melindungi diri dari pengaruh negatif dan juga hindari pertemanan yang manipulatif dan agresif, karena akan membuat seseorang menjadi tertekan dan melakukan tindakan yang berbahaya. Ya. Cara pencegahan selanjutnya bisa dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini bisa diberikan melalui edukasi komprehensif kepada lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Edukasi ini nantinya akan mencakup informasi mengenai anatomi dan fisiologi tubuh, hubungan reproduksi yang sehat, hubungan seksual yang sehat, serta bagaimana cara mengatasi masalah perilaku seksual tersebut. Penting untuk melibatkan tenaga pengajar yang terlatih dan berpengalaman dalam memberikan edukasi tersebut. Selanjutnya, kampanye juga bisa menjadi alternatif dalam mencegah perilaku seksual yang menyimpang. Kampanye ini nantinya bisa disebarkan melalui media sosial, televisi, radio, ataupun baliho, yang nantinya akan menyajikan informasi yang mudah dipahami dan akurat, serta bagaimana cara mencegah perilaku seksual tersebut nantinya. Kemudian, tokoh public figure pun juga bisa digunakan untuk menjangkau efektivitas yang baik. Pencegahan selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan pengendalian diri. Perilaku seksual pada remaja bisa menyebabkan perilaku seksual berisiko yang dapat menyebabkan mereka sulit menahan hawa nafsunya dan rentan terhadap pengaruh sekitar. Masa remaja sendiri merupakan masa di mana mereka masih mencari jati diri dan mencari hal baru terkait perilaku seksual. Yang hal ini dapat berpengaruh terhadap kecerdasan emosional mereka dalam berperilaku. Selain itu, gender menjadi pengaruh yang kuat terhadap timbulnya perilaku seksual. Adapun faktor sosial, seperti perempuan lebih memiliki pengendalian diri yang tinggi dibandingkan laki-laki, karena laki-laki sendiri terkesan lebih bebas dan bisa mengeksplorasi perilaku seksual secara bebas. Selain itu, nilai spiritual, kecerdasan, dan emosi yang kurang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap kontrol diri dalam perilaku seksual. Orang yang memiliki kontrol diri yang baik akan mampu mengantisipasi dan mencegah perilaku seksual tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Delivia Nazasha Beriza dari kelompok 7, kelas Kewarganegaraan 18. Di sini kami akan mewawancarai beberapa orang tentang perilaku seksual menyimpang. Baik, dengan kakak siapa selanjutnya? Saya Kakek. Saya ingin bertanya sedikit tentang perilaku seksual menyimpang. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang perilaku seksual menyimpang? Kalau yang saya ketahui dari perilaku seksual menyimpang itu seperti misalnya LGBT kan suka sama jenis, suka sama kedua gender, terus ada yang kita
jadi aku jalani aja gitu. Jadi pasrah gitu ya. Jadi karena sugesti yang dia buat sendiri gitu, jadi dia benar-benar terkurung di situ. Terus udah terkurung di kaum itu, di ranah itu, habis itu dia menyebarkan ke orang lain. Kayak menyebarkannya itu bisa macam-macam. Ibaratnya dia kan akun dulu temannya lah, kan, oh baca ini, baca itu, gitu ya. Misalnya kayak DL atau apa gitu kan, baca ini, baca itu. Terus temannya mungkin juga tertarik kan, tiba-tiba kan, jadi bawa arus lah dia kan. Setelah itu barulah si pelaku ini baru melancarkan pertanyaannya, mau coba nggak? Di situ saya tahunya. Misalnya saya ditanyakan seperti itu dulu. Takut becoy. Mengerikan itu. Oke, sekian dari saya. Maaf kalau jika ada pertanyaan yang menyinggung atau tidak pada tempatnya. Saya sudahi. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Putra dengan salah satu mahasiswa di Universitas Andalas. Siapa namanya Kak? Saya Ulia Sofia Hana. Baik, saya akan beri 2 pertanyaan. Jadi yang utama, menurut kakak apa sih faktor penyebab dari perilaku menyimpang seksual? Oke, menurut saya faktor penyebab perilaku penyimpangan seksual itu ada 2. Itu ada dari internal, juga dari ada eksternal. Dari internal sendiri tentunya dari diri pelaku tersebut, seperti misalnya dia ada depresi, kemudian dia ada trauma. Hal itu tidak menyebabkan seseorang tersebut melakukan penyimpangan seksual, dan hal itu dipengaruhi baik itu dari lingkungan keluarganya, lingkungan sekitarnya, ataupun lingkungan pendidikannya. Kemudian dari eksternalnya itu seperti sekarang adanya teknologi yang semakin berkembang, sehingga banyaknya konten-konten dari berbagai media sosial yang tidak terfilter, sehingga bisa diakses oleh beberapa orang ataupun remaja yang seharusnya tidak mencukupi umurnya untuk melihat konten tersebut. Selain itu, ajakan teman juga memberikan pengaruh besar ya bagi remaja terkhususnya, karena mereka rasa bahwa temanlah yang mengerti bagaimana jiwa mereka, sehingga mereka lebih tertarik untuk mengikuti teman-teman mereka agar mereka merasa sama dengan teman tersebut. Nah, selain itu juga dapat diberikan oleh dampak adanya perubahan sikap dari lingkungan keluarga, seperti anak tersebut trauma dengan adanya kekerasan di dalam keluarga, sehingga mereka memiliki sifat benci terhadap orang tersebut, sehingga dia menghindari hal itu terjadi, maka dia memilih untuk melakukan penyimpangan orientasi seksual seperti itu. Baik, pertanyaan kedua Kak, bagaimana sih menurut kakak cara menciptakan lingkungan yang baik untuk mencegah perilaku seksual menyimpang? Oke, menciptakan lingkungan yang baik untuk mencegah tentunya harus dimulai dari lingkungan keluarga. Nah, di mana lingkungan keluarga sendiri, di mana orang tua juga bertugas untuk memberikan edukasi, mendidik, dan juga memberikan batasan-batasan kepada anaknya, sehingga anaknya tidak lagi terjerat atau terjerumus, atau nantinya dapat terjerumus ke dalam perilaku penyimpangan seksual. Selain itu juga dipengaruhi oleh lingkungan teman sekitar, di mana kita sebagai remaja khususnya bisa mencari lingkungan pertemanan yang baik dan tidak toksik. Selain itu kita juga bisa mengambil teman yang baik, dan jangan lupa untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti berorganisasi, kemudian menyibukkan diri untuk bisa meningkatkan jati diri kita dan juga bakat dan minat kita. Baik Kak, terima kasih Kak. Saya Muhammad Hazim dengan NIM 2410722007, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai salah seorang teman saya terkait topik perilaku seksual menyimpang. Jadi untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Abdil. Jadi sejauh pemahaman Abdil, apa sih pengertian dari perilaku seksual menyimpang? Mungkin menurut saya yaitu perilaku seksual menyimpang adalah, setelah saya baca beberapa artikel, menurut saya itu aktivitas seksual seseorang secara tidak wajar. Jadi sesuatu perilaku seksual yang
melampaui atau keluar dari norma ya. Ya, Seperti contohnya mungkin LGBT ya. ya bisa. LGBT dan seperti gay, lesbian dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, apa saja sih menurut Abdil dampak negatif dari perilaku seksual menyimpang tadi? Setelah saya baca beberapa artikel, yaitu yang pertama dari dampak kesehatan. Dari dampak kesehatan ini yaitu seperti kanker anal atau dubur, kanker mulut, lalu juga meningitis dan juga HIV. Dan ada beberapa dampak lainnya yaitu seperti dampak sosial. Dampak sosial itu seperti seseorang yang gay atau sesuka sama jenis lelaki akan sulit untuk mendapatkan ketenangan hidup karena selalu berganti pasangan. Oh, jadi banyak sekali dampaknya ya. Kalau di lingkungan masyarakat apa sih menurut Abdil dampak lainnya? Kalau di lingkungan masyarakat mungkin ada seperti dampak pendidikan. Kalau dari dampak pendidikan yaitu membuktikan bahwa pasangan homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal. Oh, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawancara ini ternyata banyak sekali ya dampak negatif yang akan muncul dari perilaku seksual menyimpang. Oh, jadi mungkin teman-teman semua bisa nanti untuk mencari penyuluhan-penyuluhan atau seminar-seminar dalam mencegah perilaku seksual menyimpang. Perkenalkan, saya Salsabila Kalisa Orlion dari Kewarganegaraan kelas 18. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa UNAN. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Benaya Mulia Putri Altari dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Oke, Benaya. Jadi di sini aku ingin bertanya, menurutmu apakah media sosial itu bisa menyebabkan timbulnya perilaku seksual menyimpang? Menurut saya, media sosial itu sangat berpengaruh dalam timbulnya penyimpangan seksual. Karena apa yang kita lihat itu dapat mempengaruhi diri kita sendiri. Karena sekarang media sosial itu selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, menurut kamu media sosial itu bisa tidak menjadi alternatif dalam pencegahan perilaku seksual menyimpang? Menurut saya bisa sih media sosial mencegah penyimpangan seksual. Tapi menurut saya itu kurang efektif karena media sosial itu sendiri banyak dampak negatifnya. Oke, terima kasih ya Benaya. Sama-sama. Oke, sekarang saya lagi bersama siapa nih? Boleh perkenalan dulu nama dan jurusan serta BP. Perkenalkan, nama aku Fesya Ramadhani dari Manajemen 24. Oke, aku mau nanya nih, menurut kamu langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah perilaku seksual menyimpang di lingkungan sekolah atau kampus? Tentunya pertama kali butuh edukasi dari pihak-pihak kampus, kemudian penyediaan layanan publik untuk pengaduan atas korban seksual, kemudian perlunya ada tim khusus untuk melihat apakah lingkungan kampus ini aman terhadap korban-korban seksual atau gitu. Selanjutnya itu program edukasi seperti apa yang efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi? Seperti yang kita tahu ya, banyak kali orang ini kan menggunakan media sosial. Jadi mereka menghabiskan waktu tentu banyak di media sosial. Jadi yang paling efektif menurut aku bikin kayak mungkin poster atau video atau sejenisnya semenarik mungkin, kemudian diupload di media sosial, pasti bakal banyak yang lihat, sehingga itu bisa dinyatakan efektif. Saya Dia Maharani dengan NIM 240531008. Di sini saya sedang bersama narasumber. Boleh perkenalkan dirinya? Saya Zahara Raka dengan NIM 240532052 dari jurusan akuntansi. Baik Zahara, di sini aku mau nanya dikit nih. Menurut Zahara, kebijakan apa yang perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya perilaku seksual menyimpang? Menurut saya diperlukan kebijakan seperti edukasi pendidikan seksual sejak dini yang benar dan juga dilakukan pengawasan oleh orang tua atau keluarga. Pertanyaan selanjutnya, menurut Zahara, kapan seharusnya kita mengedukasi masyarakat atas perilaku seksual yang menyimpang?
Menurut saya, edukasi ini harus dilakukan sejak dini, dengan mulai mengenalkan batasan-batasan tubuh mana yang boleh disentuh oleh orang lain dan tidak boleh. Dan dilanjutkan ke remaja dengan mengenalkan dampak-dampak dari perbuatan tersebut dan cara mengatasinya. Baik, terima kasih kepada Zahra yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada kali ini.